kan repotin banget ya. Iya emang. Mana Kak? Kalau langsung aja. Gimana? Ya sudah. Oke. Bang Aga, hari ini ada Udah ya? pertemuan, mungkin mediasi Oke, dengan gini, pihak ya. Okin. Ini sebetulnya teman-teman makasih udah datang. Cuma jujur saya bingung teman-teman kalau bisa datang ke sini karena saya nggak ada informasi kemana-mana. Memang betul ada pertemuan hari ini antara saya dengan kuasa hukumnya saudara Niko. Tapi saya nggak ada info ke kalian semua karena memang rencananya pertemuan ini akan diadakan secara private. Saya nggak tahu siapa info kalian. Ya saya yakin bukan saya. Sama kedepannya mungkin yang bisa sampaikan pertemuan apa tadi, yang pasti pertemuan ini diinisiasikan oleh kuasa hukum atau pengacaranya dari saudara Niko. Ya setelah saya memberikan statement kemarin di Polda Metro Jaya pada sekitar 2 hari lalu ya, sudah jelaskan semua, kurang lebih malam hari atau besoknya saya lupa, saya di approach oleh kuasa hukumnya saudara Niko ingin mengadakan pertemuan ya, karena saya bilang intinya memang yang dikejar dari perkara ini adalah klien saya, Rachel itu ingin menuntut hak ini adalah hak anak-anaknya, ingin mencari keadilan. Ya ternyata ada yang mau disampaikan dari kuasa hukumnya saudara Niko ya, saya dengarkan tadi sudah ada beberapa poin yang memang diajukan oleh saudara Niko, tapi apa itu isinya saya juga mungkin belum bisa terlalu disclose kepada kalian semua. Saya tidak ingin mendahului klien karena apapun juga saya ini adalah kepanjangan tangan dari klien saya, yaitu Rachel. Pasti saya sampaikan dulu ke Rachel, nanti dilihat dulu kira-kira poin mana apakah ini bisa disepakati atau tidak. Cuma mungkin di sini yang bisa saya jelaskan, kemarin saya bilang disinyalir bahwa ternyata rumah ini mau dijual. Ternyata memang betul rumah ini mau dijual oleh saudara Niko, maka tadi ada semacam penawaran lah disampaikan. Cuma untuk isinya apa mungkin tidak akan disampaikan dulu, biar nanti kita ya lihat bergulir aja ke depannya. Cuma intinya ini ingin diselesaikan. Kalau dari pihak Niko juga tadi yang saya lihat ingin diselesaikan secara baik, ingin ada tanggung jawab. Cuma kita lihat lah, karena jujur semua ini bermasalah awalnya itu sejak 2021 mereka sudah memiliki kesepakatan bersama, ternyata memang ada yang diingkari, terjadi masalah. Ya harapannya dengan ada pengajuan lagi mungkin nanti akan ada kesepakatan baru, ya hal yang sama tidak terulang lagi. Karena mungkin bisa dibilang dari klien saya dalam tanda kutip ya, mungkin ada traumanya juga gitu dengan dibikin kesepakatan lagi atau apa. Cuma kita lihat ke depannya ya. Sebagaimana kita kata bersama, saya juga laki-laki itu kan harus dipegang adalah omongannya. Semoga ke depannya ya kita lihat lah, semoga omongannya bisa dipegang, apa yang ditawarkan ini betul. Dan ya kita lihat dulu tapi dari klien saya Rachel apakah mau terkait dengan apa yang ditawarkan. Itu sih teman-teman, saya mungkin nggak akan ngomong lebih jauh. Ada berapa poin tadi yang disepakati mungkin? Nggak ada yang disepakati, kalau tanya ada yang disepakati belum ada. Oh belum ada. Jadi ini sifatnya kan saya yang diajak ketemu. Saya sebagai advokat atau pengacaranya dari Rachel diajak ketemu oleh kuasa hukumnya dari saudara Niko. Secara profesional kita sama-sama mewakili klien masing-masing. Saya mewakili Rachel, tadi saudara Excel ya. Saudara Excel mewakili saudara Niko. Rekan-rekan Excel, karena saya sebagai advokat yang harus fair juga memanggilnya juga secara profesional. Rekan Excel tadi mewakili saudara Niko. Ya, kita berbicara secara profesional, mau dibawa kemana, cuma saya sampaikan juga. Ini akan saya sampaikan ke klien. Kita lihat klien bagaimana, karena kita juga sama-sama kepanjangan tangan. Ya kita lihat ke depannya gimana, gitu sih. Bang, terkait pengukuran rumah itu apakah udah ada komunikasi sama Rachelnya sendiri atau tiba-tiba dari pihak sana ada yang datang? Oh, kalau yang terkait pengukuran rumah sih, ini info berdasarkan info yang saya dapat ya. Bagaimana juga saya menyampaikan apapun dalam teman-teman media adalah dari data-data dan informasi yang saya dapat dari klien. Kalau masalah itu yang saya dengar, yang saya dapat dari keterangan klien saya, bahwa memang betul itu diinformasikan. Cuma diinformasikannya, ini saya dapat ya, itu baru diinfo jam 4 sore, tapi ternyata pengukuran dilakukan jam 11 siang. Itu yang saya dapat informasinya, dan saya bekerja secara profesional harus mempercayai keterangan dari klien saya itu sih. Bang, berarti tadi obrolan yang disampaikan pihak Okin ada berapa poin sih, artinya yang pengen disepakati sama-sama? Berapa poin sih, mungkin tadi ya sekitar 3 atau 5 poin. Saya nggak tahu ya apa yang disampaikan oleh rekan Excel ini kepada teman-teman, saya belum tahu apa. Yang pasti kalau dari saya tidak akan terlalu mendisclose terlalu banyak karena ini belum ada kesepakatan dari klien saya. Dan saya yakin juga
katakanlah ini sudah disepakati oleh saudara Niko, kalau misalnya tidak ada perubahan kan belum tentu juga apa yang disepakati oleh Rachel atau apa yang dimau oleh Rachel disepakati oleh saudara Niko. Nanti kan pasti akan ada diskusi ke depan lah. Cuma ya saya kembali lagi, harapannya kalau memang ada yang ingin diajukan oleh saudara Niko, ya harapan kita, harapan Rachel juga pastinya ya omongannya kali ini bisa kita pegang. Itu sih. Ada rencana untuk bertemu kedua belah pihak nggak sih Bang? Sampai saat ini sih belum ada ya. Ya maksudnya gini, sudah ada apa ya? Kan saudara Niko menunjuk kuasa hukum, klien saya Rachel menunjuk saya selaku kuasa hukumnya. Ya berarti kan mereka yang menyelesaikan secara profesional dalam artian ya biar kita lah yang menyelesaikan. Itu sih. Sudah ada kemungkinan dibawa ke ranah hukum nggak sih? Ya kita lihat ke depannya. Ya kalau itu saya nggak mau banyak ngomong dulu. Kita lihat ke depannya bagaimana, ini bergulir bagaimana. Ya nanti kita lihat. Saya juga nggak perlu lah. Saya harus kasih tahu langkah-langkah apa yang saya akan lakukan ke depannya. Nanti kalian lihat sendiri. Bang Aga, tapi untuk rumah di Kemang masih ditinggalin oleh Sorry? rumah yang di Kemang masih ditinggalin Masih oleh ada yang adik-adiknya stay. Sampai nggak? sekarang masih. Dan itu ya yang kita lihat jadi membuat ya kurang nyaman lah adik-adiknya, kan kasihan juga ya. Seperti saya sudah sampaikan, ini kan adik-adiknya itu sekarang tinggal di situ. Ya kalian tahu juga Rachel tulang punggung keluarga, tidak hanya menghidupi anak-anaknya, tetapi juga keluarga besarnya. Ya. Berarti kan kalau memang nanti harus pindah, Rachel kan harus keluar biaya lagi, harus keluar tenaga lagi untuk mencari tempat memindahkan adik-adiknya dan saudara-saudara. Oke, dikit dong kemarin klarifikasi terkait yang tidak sengaja Rachel kepencet Oh iya itu foto benar, itu akhirnya saya konfirmasi juga karena saya juga kaget kan kalau memang ternyata ada hal seperti itu, ya pasti kan tentu tidak akan kita diamkan. Cuma saya pastikan itu memang benar kepencet kok waktu itu ya. Keadaan Rachel mungkin syuting lama, capek, ya kepencet hal yang wajar lah kalau itu. Berarti memang tidak ada indikasi Sampai saat ini nggak ada. mungkin secara psikis mungkin Rachel kan merasa psikisnya karena mendapatkan dugaan ancaman. Itu gimana sih Bang? Oh, kalau masalah ancaman gini, saya sih jujur ya, saya tidak terlalu mendalami. Cuma informasinya memang ada. Cuma untuk hal seperti itu sepertinya di luar kapasitas saya. Saya di sini hanya fokus kepada permasalahan antara mereka berdua yang mengerucutnya kepada masalah rumah. Tapi memang berdasarkan informasi yang saya lihat memang hal itu ada. Cuma untuk komentar lebih jauh ya saya tidak mau komentar. Berarti tidak turut serta ada indikasi menarik di masalah aset ini sendiri untuk dugaan pengancaman itu sendiri. Ya itu nanti pokoknya gini, terkait langkah-langkah hukum saya nggak akan bicara terlalu banyak. Nanti kita lihat aja lah ke depannya. Oke. Cukup ya. Thank Makasih you. ya, Bang. Baik-baik aja, sehat-sehat aja. Iya Iya sih, emang. Mau nih Kak? Oh, langsung aja. Gimana? Ya sudah. Oke. Bang Aga, hari ini ada Udah ya? pertemuan